Halo, ketemu lagi di Football Morning Show bareng gue Panji Suryono yang masih menggantikan yang pemilik asli dari YouTube Hanif Tamrin Channel karena Hanif masih healing, masih menyembuhkan penyakitnya dan kita doakan Hanif bisa segera sembuh dan pastinya segera kembali menghiasi tampilan Football Morning Show untuk memenuhi ekspektasi para my friends tercinta. Seperti biasa di awal-awal sedikit ini gue masih mau menyapa-nyapa my friends dan gue juga sedikit ingin menceritakan ingin berbagi sedikit cerita di akhir pekan kemarin karena gue pengen bilang buat kalian yang saat ini sedang sehat-sehat saja, bersyukurlah kalian, atau mungkin kalian yang juga semua anggota keluarga juga masih dalam keadaan sehat walafiat, juga bersyukurlah, nikmatilah. Karena kemarin gue menikmati, atau bukan menikmati ya, malam mingguan di rumah sakit untuk menemani ibu gue yang kemarin masuk rumah sakit karena memang sebenarnya sudah 2 tahun terakhir sudah sakit kanker, tapi kemarin tiba-tiba nggak responsif dan juga demam tinggi dan akhirnya harus dibawa ke rumah sakit. Dan kemarin gue terpaksa nonton bola, nonton MU, nonton pertandingan lainnya Liga Inggris dari rumah sakit. Jadi lagi-lagi bersyukurlah buat kalian semua yang masih memiliki orang tua lengkap dan juga orang tuanya masih dalam keadaan sehat walafiat. Nikmatilah, temani orang tua kalian, bersyukurlah ketika kalian sehat dan jaga kesehatan kalian. Walaupun memang gue juga bilang ke kalian jaga kesehatan, tapi gue sendiri juga sering melakukan yang tidak menjaga kesehatan, seperti tidur yang seperti ini nih, jam 3 pagi ini lagi taping, jam 3 pagi nonton bola, tidurnya juga cuma 4 jam. Tapi ya karena tuntutan pekerjaan, karena tuntutan ekonomi, karena tuntutan passion, kadang-kadang kita sering lupa menjaga sendiri kesehatan kita dan akhirnya bisa tumbang. Makanya ketika lagi sehat seperti ini, bisa bekerja, bisa mencari uang, bisa menikmati waktu dengan keluarga, bisa menemani orang tua yang juga sedang sakit. Itu menurut gue ada sesuatu yang kenikmatan yang harus kita cherish, harus kita syukuri, nikmatin selama momen itu masih ada. Dan juga ingin menyapa my friends yang lagi-lagi kemarin sudah memberikan sapa-sapa di kolom komen. Ada kemarin dari tukang urut bayi. Wah, ini gue tuh awalnya pernah kaget waktu anak pertama gue diajakin ke daerah Bogor gitu ya. Mau ngapain? Mau urut bayi. Hah? Urut bayi? Jadi memang keluarga istri gue tuh emang udah turun-temurun punya kenalan untuk yang jago ngurut bayi, katanya biar tidurnya enak, biar perutnya pencernaannya lancar dan lain-lain. Dan memang katanya kan kalau bayi lagi kecapean atau misalkan bayinya lagi rungsing itu dipijit bisa merilekskan mereka. Dan akhirnya anak-anak gue pun juga merasakan namanya tukang urut bayi. Respect buat tukang urut bayi untuk manfaat dan khasiatnya yang membuat bayi-bayi itu pada tenang, pada sehat, dan pastinya membantu pertumbuhan mereka ke depannya. Kemudian juga shout out untuk tukang es batu kristal. Ini tukang es batu kristal tuh yang gimana ya? Yang tukang ini ya, tukang es batu yang serut-serut gitu ya, yang udah diplastikin dalam jumlah kecil-kecil banyak. Ini pekerjaan yang mungkin orang nggak pernah ngeh gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita lagi butuh yang segar-segar minum es, makan es serut, wah ini enak banget sih. Tinggal naruh es serutnya, ditaruh di mangkok, udah kasih kental manis, campur buah, campur sirup, udah jadilah tuh. Mantap tukang es batu kristal. Lanjutkan pekerjaan kalian yang membuat kita memenuhi dahaga kita ketika lagi butuh makan es ataupun juga kebutuhan lainnya yang menggunakan es batu kristal. Kemudian pedagang jus buah, ini juga sehat, terus juga nikmat, seger juga. Ini gue masih sering nyari sampai sekarang pedagang jus buah, tapi ya nggak langsung beli di pinggir jalan, tapi gue biasanya buy online gitu, buy aplikasi untuk mencari. Karena kadang-kadang ngejus sendiri itu rasanya nggak senak kalau dibikinin sama tukang jus buah. Sama kayak kita makan mie instan di warkop gitu atau di warnet ya. Kadang-kadang bukan warnet sih, untung warung internet ya, Warmindo ya, itu kayak beda rasanya, rebusannya, rasanya racikannya dibanding kalau kita masak sendiri. Itu mantap untuk pedagang jus buah yang selalu standby menghapus rasa haus para penyuka minuman jus ya. Kemudian juga yang minta disapa nih juga
Ini gue pernah merasakannya. Untuk pengangguran yang minta disapa, bahkan sampai sekarang gue pengangguran guys. Jadi tenang aja, pengangguran yang minta disapa, mungkin kalian dalam tahap habis kuliah atau habis sekolah, atau mungkin kalian yang sudah meninggalkan pekerjaan lamanya ataupun mungkin sudah stop dari pekerjaan lamanya dan masih dalam status penganggur. Tenang saja guys, jangan frustrasi, jangan depresi, teruslah kalian membuka membuka jaringan, berbicara dengan siapa saja, tunjukkan keahlian kalian, terus juga berbagi ide-ide yang mungkin bisa di follow up menjadi sebuah kreasi, menjadi sebuah karya. Jadi juga jangan ketika nganggur, jangan diam saja di rumah, jangan mengeluh, jangan hanya merasa dengan mengirim CV atau menebar CV atau melamar pekerjaan itu sudah cukup. Kadang-kadang pekerjaan itu datang dari orang-orang yang mungkin kita tidak sangka, dari kita ngobrol, dari kita berbagi cerita kita, dari berbagi ide kita dengan orang lain. Tapi jangan di-share semua ide-ide yang krusialnya, jangan di-share semua, dikasih bocor-bocoran aja, karena sekarang udah zamannya juga orang berbagi ide, idenya dicuri terus dibikin, karena kita nggak bisa eksekusi, orang lain yang eksekusi. Tapi itu yang pasti, ketika kalian masih sedang menganggur dan masih dalam mencari kerja, yaitu penting buat kalian tetap pergi ke dunia luar sana, berbagi ide, membicarakan, bertemu dengan kenalan baru, karena kadang-kadang pintu-pintu itu bisa terbuka kapan saja ketika kita mencarinya. Itu dia buat para my friends secinta. Kalian pastinya gue doakan terus lancar rezekinya, terus juga semangat di hari Senin ini karena banyak pertandingan-pertandingan yang seru. Tapi sebelumnya gue ingatkan juga buat para my friends untuk support terus milestone Hanif Tamrin berikutnya, yaitu 200.000 subscribers. Karena ketika menembus 200.000 subs akan lanjut Subathon Season 2 dan juga interview Lord Nicholas Jackson. Oke, itu dia. Setelah sapa-sapa my friends, here we go. Kita akan mulai. Let's start from kemenangan Manchester United. Tapi lagi-lagi gue mau quote ya. Banyak yang gue baca-baca komen, mentang-mentang hostnya Panji, bahasannya United panjang. Bukan. Ini yang punya channelnya lagi-lagi penggemar Juventus, dan belakangan juga jadi penggemar City. Jadi gue nggak punya hak veto untuk menentukan bahasannya apapun. Termasuk juga di program gue sebelumnya yang kalau kalian tahu di DP juga gue gak punya hak veto untuk menentukan bahasan apa. Itu hanya kebetulan karena kita tahu, gue pernah kerja sebagai produser juga ya, karena MU menghasilkan algoritma engagement yang memang luar biasa dibandingkan tim-tim lain yang kalau sedang bukan big match gitu ya. Jadi ini bukan dalih gue, ini murni dari tim produksinya Football Morning Show. Kita mulai dari kemenangan MU yang sangat brilian lawan Brighton 4-2, nggak tanggung-tanggung, kemenangan yang sangat telak, dan ini sekaligus menjawab ujian apakah kemarin kemenangan lawan Liverpool hanyalah kemenangan lucky win, dan juga setelah sebelumnya lawan Sunderland juga, dan kali ini diuji lawan Brighton yang juga secara track record Brighton punya catatan bagus setiap bertemu MU, karena salah satu tim yang paling sering mengalahkan MU sejak 2 atau 3 musim terakhir. Dia menjadi tim nomor 2 setelah Manchester City yang menjadi tim yang paling sering mengalahkan MU dalam 3-4 musim terakhir. Dan mungkin yang bisa dibilang ini 3 kemenangan beruntun, masih 2 kemenangan menuju menghapus nazar si rambut keribo ya, fans MU rambut keribo, karena dia punya nazar 5 kemenangan beruntun yang akan membuat dia akhirnya bisa potong rambut dan gak kutuan lagi guys. Jadi kita akan ngomong dari kemenangan United lawan Brighton ini. Menarik juga, bukan hanya 3 kemenangan beruntun, tapi ini juga menjadi gol pertama seorang Matheus Cunha. Ini yang juga mungkin di pertandingan sebelumnya gue juga sempat mengevaluasi atau menganalisa bagaimana Cunha was trying so hard lah, kayaknya trying so hard, kayak pengen menunjukkan bahwa dia juga ada loh, dia juga bisa loh menjadi pemain bintang buat United. Tapi belakangan dia terlihat, sebelum-sebelumnya dia terlihat terlalu memaksakan, terlalu egois. Tapi kali ini berbuah hasil gitu, karena nggak cuman egonya yang besar, tapi kali ini dia juga membuktikan dia bekerja keras untuk tim. Dia juga menjadi team player, dan akhirnya penantian itu terjawab, terbayarkan lewat gol perdananya yang sangat bagus secara golnya. Dan bukan cuma golnya, dia juga kemarin ada momen-momen dia track back sampai belakang dan juga membantu defense. Ini jadi gol pertama Cunha yang pastinya ditunggu oleh fans United juga. Setelah Mbeumo, setelah Sesko, Cunha yang akhirnya bisa pecah telur. Dan membicarakan tentang gol pertama Cunha untuk United ini, kita bisa lihat bagaimana touch map-nya
punya lawan Brighton kita bisa lihat di sektor kiri seperti dan tengah. Selain gol emang punya tampil gemilang di laga lawan Brighton kemarin karena terlibat dalam banyak permainan MU di heat map-nya terlihat sekali. Bahkan ada potongan-potongan video juga beredar di media sosial, dia sampai melakukan tackle di kotak penalti sendiri untuk bisa menghalau barisan penyerang dari Brighton yang mencoba melakukan crossing ke kotak penalti United. Jadi artinya tidak hanya Mbeumo, Cunha juga membuktikan bahwa dirinya bekerja keras untuk United, mencoba menjadi bintang baru United, bukan hanya sekedar harga mahal, bukan hanya sekedar ego tinggi, tapi juga dia juga bekerja keras untuk timnya. Dan ini jika kita lihat sedikit statement dari Cunha pasca pertandingan. Ketika bermain di depan, Anda tentu berpikir harus mencetak gol. Saya harus memberikan lebih banyak kontribusi. Tapi seperti saya bilang sebelumnya, jika partisipasi saya membantu tim dan kemudian kami mulai bermain baik, saya juga tetap senang. Tapi tentu saja dengan gol ini, semua orang makin terus mendorong saya untuk berkembang. Para pemain mulai bercanda dan kemudian berkata, wow, ternyata kamu bisa mencetak gol. Dan hal-hal ini terjadi dan semua orang mendorong saya dan saya merasa sangat senang berada di sini. Nah ini memang Cunha ini memang sejak awal gabung sama United sudah banyak media-media yang menulis atau memberitakan bahwa orangnya memang cukup aktif, orangnya talkative sejak banyak omong dalam arti yang positif gitu ya. Dia sangat cepat bersosialisasi dengan pemain-pemain lain dan juga sering bercanda, orangnya cukup humble gitu ya, gampang bersosialisasi dengan siapa saja. Jadi memang kehangatannya dengan pemain lain sangat sudah terjalin sejak awal dia bergabung dan memang ditunggu sekali bagaimana dia bisa mencetak gol. Dan ini juga respons dari seorang Ruben Amorim, pelatih MU, di mana dia bilang, ya saya pikir tim lebih percaya diri. Saya pikir pertandingan terbaik kami musim ini adalah melawan Arsenal. Itu yang pertama. Ini tentang kemenangan MU ya kemarin ya. Tapi kemudian ketika Anda sedikit lebih percaya diri, ketika Anda memiliki semangat yang berbeda, terkadang Anda memiliki sedikit keberuntungan di momen-momen tertentu dalam pertandingan yang membantu Anda memenangkan pertandingan. Apakah itu yang saya rasakan sekarang? Bahwa kami sedikit lebih bebas dalam bermain? Ya, seperti minggu lalu kami memiliki sedikit keberuntungan karena kami berada dalam semangat yang berbeda. Memang ketika rentetan hasil buruk akhirnya dihapus oleh satu kemenangan, 2 kemenangan dan 3 kemenangan, lama-lama secara psikologi, secara moral itu akan membuat secara tim itu pun juga akan naik semua, karena ketika win by win, week by week, otomatis kepercayaan diri mereka sudah semakin terbentuk lebih banyak dibandingkan hanya 1-2 pertandingan yang orang masih akan bilang it's a lucky win, ini hanya honeymoon period atau dan sebagainya, membuat akhirnya MU sekarang sudah mulai dalam period bisa dibilang ya konsistensinya sudah mulai terbentuk. Tinggal kita lihat apakah United bisa melanjutkan tren bagus ini di pertandingan berikutnya. Kita lihat bagaimana statistik dari sisi ball possession. Memang Brighton menguasai secara ball possession, tapi secara peluang MU lebih unggul karena dari 13 total shots 9 on target, sementara Brighton punya 17 shots hanya 5 on target. Even big chance-nya MU ada 4, big chance-nya Brighton hanya 1. Dan itu lihat bagaimana dari sisi passes dan segala macam yang memang MU memang kita tahu di bawah Amorim lebih direct dari sisi permainannya, bahkan dari golnya pun kita lihat bagaimana sangat direct sekali dan bagaimana pemain-pemainnya bisa pressing ini sangat luar biasa. Sesko pun juga kemarin walaupun tidak cetak gol kasih assist dan juga banyak terlibat link up play yang membuat 3 pemain ini kemarin terlihat cukup nyaman ya dalam membuat pertahanan dari Brighton kesulitan lah kemarin menahan gelombang serangan dari MU. Gak akan lama-lama karena ini bukan MU TV. Gue akan pindah sekarang dari MU sedikit intermezzo ke Spanyol, di mana ada laga sangat sengit El Clasico antara Real Madrid menghadapi Barcelona. Ini Kylian Mbappe yang menjadi man of the match dalam laga ini. Dia juga nyaris mencetak 3 gol, tapi 1 dianulir karena offside, yang 1 lagi penalti ditepis oleh Szczesny. Yang ini membuat Madrid bahkan sekarang semakin nyaman di puncak klasemen dengan keunggulan 5 poin di atas sang rival Barcelona dengan 27 poin. Beda 5 poin dengan Barcelona yang memiliki 22 poin. Ini membuat Real Madrid semakin nyaman dan semakin percaya diri pastinya di bawah Xabi Alonso, musim debutnya Alonso. Dan pastinya untuk para pemain Madrid yang musim lalu berada di bawah pelatih yang berbeda, seorang Carlo Ancelotti yang dalam 4 pertandingan di semua kompetisi mereka mengalami kekalahan telak menghadapi Barcelona.
kali ini di bawah Xabi mereka bisa meraih kemenangan pertamanya sekaligus memutus rentetan kekalahan musim lalu di bawah Barcelona. Dan ini kita lihat juga ada sosok ikon selain Mbappe dari kubu rival itu Lamine Yamal yang justru kontras sekali dengan Mbappe yang tidak banyak komentar, tidak banyak gimmick sebelum tandingan, tapi justru tampil baik. Sementara Lamine Yamal ada beberapa komentarnya, ada postingan yang dilakukan yang membuat ekspektasi fans Barcelona mungkin juga naik, dan juga haters ingin melihat apakah dia benar bisa melakukan hal yang terlihat sangat percaya diri, tapi justru di laga ini dia hampir tidak bisa banyak berbuat yang membahayakan dari Real Madrid. Ini kita lihat bagaimana dia bermain 90 menit, touchnya 79, shotsnya 2, on target 0, golnya 0, assistnya 0, dan position loss-nya 21. Artinya dia sering kehilangan bola di laga lawan Real Madrid. Dan bahkan Yamal ini juga sempat menjadi sorotan ya. Ini tadi yang sempat gue bilang karena dia di sebuah talk show di Spanyol gitu, dia bilang bahwa dia sebelumnya juga sudah mencetak gol lawan Real Madrid di Bernabeu. Bahkan juga dia sempat posting-posting bahwa dia juga posting gol demi golnya ke gawang Real Madrid. Jadi itu dianggap sebagai pencinta sepak bola sebagai sesumbarnya dia, sebagai bentuk kepercayaan dirinya atau bentuk arogansinya. Tapi ketika arogansi itu misalkan bisa dituntaskan dengan golnya atau penampilan heroiknya, pasti semua akan bungkam. Tapi begitu itu tidak dibayar dengan performa ciamiknya, itu pasti akan membuatnya dicap sebagai orang yang sombong, arogan, dan ya hanya bisa banyak omong seperti itu. Itu juga yang kita lihat bagaimana kemarin dalam akhir laga ada keributan antara pemain Madrid dengan pemain Barcelona yang dimulai dengan kita lihat sedikit clash antara dua pemain timnas Spanyol, Dani Carvajal dengan Lamine Yamal, yang menurut Fabrizio Romano juga dibilang sedikit bicara terkait yang Carvajal bilang kau terlalu banyak omong lah ibaratnya, karena buktikan di lapangan. Karena kita lihat itu tadi yang dibilang sebelum laga sepertinya banyak omong, tapi di atas lapangan sepertinya Yamal tidak terlalu bisa banyak berkutik. Dan ada yang tadi gue baca juga, Yamal sedikit mengeluhkan bagaimana Madrid diuntungkan oleh wasit. Itu yang akhirnya mungkin juga memancing dari Carvajal mungkin untuk mengasih statement pada junior ini, udah gak usah banyak ngeluh loh, kasih bukti aja di lapangan, gak usah banyak omong gitu. Dan akhirnya memantik keributan sampai ke pinggir lapangan yang kita nggak tahu sampai sekarang, sampai gua tapping ini apa sih ucapan-ucapan yang diberikan seperti Vinicius, sampai akhirnya ada keributan dari bench ke bench seperti Lunin yang akhirnya di kartu merah karena dianggap memprovokasi, menyamperi atau menghampiri bench dari pemain Barcelona. Ini akhirnya tercipta keributan. Tapi di luar itu semua, balik lagi ke pertandingan di mana ada Jude Bellingham yang menjadi pencetak gol kemenangan di usianya yang 22 tahun ini. 22 tahun 119 hari menjadikan Jude Bellingham menjadi pemain termuda yang mencetak gol sekaligus assist di laga El Clasico di abad ke-21. Luar biasa bagaimana dia mencetak assist untuk seorang Kylian Mbappe dan juga mencetak gol setelah mendapatkan bola scrimmage ya, yang memang sempat ada juga perdebatan apakah gol itu pelanggaran atau tidak, karena ada diawali dari duel antara Dean Huijsen menghadapi Kubarsi, tapi clean karena Huijsen dalam keadaan loncat duluan, Kubarsi dulu masuk dari belakang, dan tangannya memang ada kontak tapi bukan sikutan aktif kepada seorang Kubarsi. Dan kemenangan ini direspons oleh seorang Xabi Alonso di El Clasico debutnya dengan kemenangan. Dia bilang, apa yang ingin kulakukan sejak datang ke sini sebagai pelatih adalah membuat para fans senang, bergairah, dan menikmati permainan sepak bola tim favorit mereka ini. Dan kupikir kami sukses melakukannya malam ini, dan kurasa para fans senang dengan laga dan hasil malam ini. Jadi tentu saja aku juga senang. Itu kata seorang Xabi Alonso. Pasti juga bangga banget dengan kemenangan ini, karena kita tahu seorang Mbappe tadi juga lagi-lagi mencetak gol. Sedikit aja tadi gue menghitung secara manual sejak debutnya ke Real Madrid tahun lalu, dia artinya sudah melewati 5 laga El Clasico di semua kompetisi, mau itu La Liga, mau Piala Super, mau itu Copa del Rey. Dia hanya gagal mencetak gol di laga debutnya El Clasico pada tahun lalu di laga pertamanya di Bernabeu yang dia kalah 4-0, dan setelahnya dia selalu mencetak gol. Total sudah 7 gol yang dilesakan
di laga El Clasico dalam 5 pertandingan. Ini membuktikan bahwa Mbappe spesialis big match lawan Barcelona atau spesialis El Clasico ya. Bukan tidak mungkin dia akan mengejar rekor-rekor pemain yang spesialis mencetak gol di laga El Clasico seperti Lionel Messi yang sekarang menjadi menjadi top of mind-nya atau menjadi top goal scorernya di laga El Clasico, diikuti dengan Ronaldo dan juga Alfredo Di Stefano sampai akhirnya ke Benzema dan juga Raul Gonzalez. Kemudian juga ada statement dari asisten pelatih Barcelona atau asistennya Hansi Flick yaitu Marcus Sorg. Situasi Lamine Yamal tidaklah mudah. Dia cukup kesulitan di babak pertama, kami terus mencoba menempatkan di posisi 1 versus 1 atau 1 on 1. Tapi Madrid bertahan dengan baik dan kami harus mengakuinya. Yamal mencoba segalanya tapi mereka bisa bertahan dengan baik. Ya, itu dia statement dari Marcus Sorg. Ngomongnya Sorg ya. Jadi kalau ada orang mau datang gitu mau minta makan, ya sok aja tuh gitu kan, orang Sunda jadinya. Oke, itu dia match stats dari Real Madrid dan juga Barcelona, di mana memang secara statistik ball positionnya Madrid kalah jauh karena setelah dia unggul praktis secara ball positionnya Barcelona lebih dominan, tapi lagi-lagi ball position tidaklah mempengaruhi atau tidaklah mencerminkan sebuah laga gitu ya. Kemudian total shots-nya kita lihat dibuktikan dari total shots-nya Madrid lebih unggul 23 total shots sementara berbanding 15 milik Barcelona dengan 10 on target milik Madrid dan 6 milik Barcelona. Big chance dari Madrid 4, kemudian 2 dari Barcelona, menunjukkan Madrid lebih klinis, Madrid lebih berbahaya ketika membicarakan soal on target maupun juga big chances di laga El Clasico tadi. Ya mungkin fans Barcelona bisa beralasan atau mungkin Hansi Flick bisa beralasan tidak adanya seorang Lewandowski, tidak adanya seorang Rafinha mempengaruhi kekuatan tim. Tapi lagi-lagi El Clasico dan semuanya pasti pernah mengalami namanya absen seorang pemain bintang. Dan memang di laga tadi kelihatan sekali Marcus Rashford tidak bisa begitu berkembang. Ferran Torres juga kesulitan menembus kotak penalti dari Real Madrid yang cukup apik digalang oleh seorang Eder Militao dan juga Huijsen. Tapi ya Lamine Yamal pun juga dikawal seorang Alvaro Carreras juga kesulitan. Justru kemarin yang menjadi pemain yang cukup sulit dikawal adalah bagaimana Fermin Lopez dan juga Pedri yang memang di laga tadi juga mendapatkan kartu merah setelah mendapatkan kartu kuning keduanya lewat reckless challenge ya, lewat counter terakhir Barcelona justru bolanya hilang kontrol dan dia terpaksa melakukan sliding yang akhirnya membuat Pedri di kartu kuning kedua sekaligus kartu merah. Dan ini menjadikan Pedri pertama kali mendapatkan kartu merah sepanjang karirnya ya Bang ya. Sepanjang karirnya yang biasanya mainnya sangat kepala dingin, sangat elegan, tapi justru di laga seperti tadi mungkin karena intensnya, karena dalam keadaan yang sudah terpepet menit-menit terakhir, Pedri terpaksa melakukan challenge seperti itu dan akhirnya terkena kartu kuning dan menjadi kartu merah pertamanya panjang karirnya di Barcelona. Itu dia dari El Clasico. Gimana buat kalian, my friends sekalian? Apakah para fans Madrid puas dengan kemenangan ini? Dan juga mungkin buat para my friends yang penggemar Barcelona punya evaluasi sendiri terkait El Clasico tadi? Boleh tulis di kolom komen. Kita pindah dari El Clasico balik ke Inggris ya, di mana ada sang juara bertahan Premier League, Liverpool, meraih kekalahan 4 kali beruntun. Mungkin setelah kemarin lawan MU, orang sudah bilang sudah waktunya bangkit. Tapi kali ini lagi dilanjutkan. Ini menjadi 5 kekalahan beruntun ya, artinya di semua kompetisi, karena ada juga kekalahan di Liga Champions kan kita lihat waktu itu. Dan Liga Champions apa Liga Domestik ya? Liga Champions. Ini menjadi 4 kekalahan beruntun di Premier League. Artinya ini menjadi sebuah warning sign, menjadi red alert buat Arne Slot dan pasukannya, di mana harus segera comeback kalau peluang mereka dalam title contendernya tidak mau hilang. Karena kemarin gue sempat menonton sebuah talk show di Inggris sana, acara di Inggris, kalau 1-2 laga lagi tidak bisa meraih kemenangan, bisa dipastikan atau bisa diprediksi kemungkinan besar Liverpool akan sangat sulit meraih juara musim ini, karena kita tahu bagaimana Arsenal sekarang sudah semakin solid, kemudian juga tim-tim lain seperti Bournemouth sedang sulit ditaklukkan, even ada Sunderland juga ada di papan atas. Jadi kompetisi Premier League di tahun ini sangat tight. Takeaways yang ingin gue bahas dari kekalahan Liverpool dari Brentford ini adalah bagaimana lagi-lagi Florian Wirtz
atau Florian Wirtz kembali underperform. Bahkan salah satu gol kebobolan Liverpool berasal dari bagaimana Wirtz sedang bermain one two passing dengan Ekitike yang akhirnya bisa dibaca oleh pemain Brentford dan langsung transisi counter attack dari Brentford dan berbuah gol untuk Brentford. Kemudian Brentford lagi-lagi menunjukkan bahwa dia sangat sulit ditaklukkan dalam situasi scrimmage, mau itu set piece apapun throw-ins, dan lagi-lagi throw-insnya Brentford ini kembali memakan korban, dan kali ini Liverpool menjadi korban dari throw-ins yang menciptakan scrimmage di depan kotak penalti dan akhirnya berbuah gol untuk Brentford. Nah ini kita sedikit bahas bagaimana tadi Florian Wirtz underperform di laga ini. Kita lihat ini dia 83 menit bermain, touch-nya 57, shots-nya hanya 1, on target 0, golnya 0, assist-nya 0, position loss-nya 12. Sangat buruk sekali dari sisi statistik, walaupun memang kita lihat bagaimana sebenarnya Wirtz bekerja keras, tapi dia belum terlihat terlalu link up play-nya belum terlihat terlalu jalan itu ya. Ini dia kita lihat juga bagaimana situasi satunya, bagaimana Wirtz melewatkan satu peluang emas di menit ke-19 ya, di awal-awal punya posisi cukup bebas untuk menembak, tapi dengan kaki kirinya masih melebar ya. Itu lihat kaki kanan ya. Gue lupa deh, kayaknya gue ingat dia tendangan tuh kayak sedikit diefekin, tapi ya masih melebar dari tiang gawang yang harusnya untuk pemain sekaliber Wirtz sih jarak segitu harusnya menjadi gol ya. Tapi kayaknya ini orang antara apes atau memang masih komposisinya kurang tenang. Lagi-lagi Dewi Fortuna masih menjauhi Florian Wirtz yang mungkin kalau itu menjadi gol itu secara momentum mungkin akan berubah ya, karena kalau itu gol menjadi 1-1 dan anginnya mungkin akan membuat Liverpool semakin semangat untuk membuat gol tambahan. Dan kita next kepada throw-insnya Brentford yang kembali makan korban. Ini situasi yang gol pertama yang didetek oleh Liverpool datang dari long throw-insnya Brentford yang saat laga belum menyentuh menit ke-5, masih early banget. Ini siapa ya kemana ya? Yang umpan ya, gue lupa ya, Kenless Potter atau siapa ya. Jadi ini memang sangat udah kayak Arhan banget ya. Ya sebenarnya Arhan juga sebelum era Arhan kita tahu ada bagaimana Rory Delap dulu juga punya throw-in yang sangat luar biasa dari Stoke City itu. Kemudian kalau kita hitung-hitung Brentford di musim ini sudah mencetak 8 gol dari throw-ins. Itu luar biasa banget, terbanyak dibanding klub IPL lainnya. Jadi hati-hati ketika menghadapi Brentford buat para tim rival atau tim lain, tim pesaingnya, di mana Brentford nggak cuman kuat dalam aerial duel ataupun situasi kemelut-kemelut depan gawang, tapi juga situasi throw-ins yang menciptakan momen-momen yang bisa membuat Brentford mencetak gol. Ini juga sekali lagi menunjukkan bagaimana rapuhnya Liverpool belakangan ini saat menghadapi set piece, dan ini lagi-lagi menunjukkan kohesi, chemistry, organisasi pertahanan dari Liverpool musim ini sangat buruk. Kalau di awal-awal musim mungkin banyak tertolong bagaimana penyerang-penyerangnya bisa mencetak gol dan menyelamatkan Liverpool dari kekalahan. Kali ini justru pertahanan yang buruk justru membuat tidak bisa lagi tolong oleh barisan penyerang Liverpool yang lagi-lagi melempem, walaupun seorang Muhammad Salah akhirnya kembali mencetak gol, tapi lagi-lagi tidak menentukan dan tidak krusial. Itu dia dari kekalahan Liverpool yang membuatnya sekarang berada di posisi berapa sekarang? Cukup jauh. Ini momentum yang cukup langka ya. Bagaimana melihat Liverpool ada di posisi ke-7 di bawah MU, di bawah City. Itu mungkin bukan hal yang terlalu mengejutkan, tapi di bawah Sunderland, di bawah Spurs, di bawah Bournemouth. Ini suatu hal yang mengejutkan dan menunjukkan bagaimana kerasnya Premier League dan juga Liverpool sedang tidak baik-baik saja. Walaupun ini baru 9 match dari total 38 match dalam semusim, tapi jelas ini bukanlah angin segar buat Liverpool. Yang jelas ini adalah warning sign, lampu merah untuk segera diubah untuk Arne Slot jika dia tidak ingin musimnya lebih buruk lagi. Oke, tidak hanya Liverpool yang menelan kekalahan, tapi juga Chelsea yang tumbang di kandang karena late goal dari Sunderland yang membuat Sunderland tadi ada di posisi keempat klasemen Premier League sementara. Ini kejutan sekali di mana kemenangan dari Sunderland dicetak oleh Albi menit-menit akhir pertandingan, dan lagi-lagi Chelsea takeaways dari kekalahan Chelsea yaitu bagaimana Chelsea terlena di menit akhir, minimnya konsentrasi, kasihkan menyerang, mereka sampai lupa konsen untuk bertahan, dan kemampuan Chelsea kill the game berbuah fatal, membuat momentum
akhirnya bisa berbalik untuk tim lawan. Even tim sekelas Sunderland yang merupakan tim promosi bisa mengalahkan Chelsea. Orang banyak yang bilang kemenangan MU lawan Sunderland itu karena lawannya tim promosi, tapi lagi-lagi sekarang dibuktikan bahwa Premier League sekarang memang seketat itu. Even tim-tim promosi bisa menjadi batu sandungan untuk siapapun. Hari ini kalah, belum berarti tim promosi bisa kalah lagi lawan tim-tim besar gitu. Dan nyata hari ini bisa mengalahkan Chelsea yang menjadi kejutan untuk pecinta publik sepak bola Inggris. Nah ini dia, kita lihat bagaimana situasi dari Chelsea yang sedang keasikan menyerang di menit-menit akhir. Mereka memulai bolanya berhasil direbut oleh Sunderland dan melakukan counter attack di mana Brian Brobby mendapatkan bola di kotak penalti. Nggak dapat kotak penalti sih, maksudnya dia mendapatkan bola true pass dan akhirnya bisa menembus kotak penalti. Kemudian akhirnya bisa disupport oleh para pemain lainnya dan akhirnya situasi 3 lawan 3, walaupun sebenarnya kalau di total ini ada 5 lawan 3, tapi sebenarnya kalau kita lihat secara barisan line defensifnya 3 lawan 3 karena sangat lambat sekali pemain Chelsea mengcover dari barisan pertahanannya, di mana situ ada Achiampong ya, kalau tidak salah ada Reece James juga. Akhirnya membuat Brentford bisa dalam situasi cukup nyaman untuk mendapatkan support dan akhirnya Talby mencetak gol setelah mendapatkan assist dari seorang Brian Brobby yang bisa holding the ball cukup lama, cukup nyaman, tidak mendapatkan gangguan dan juga tidak mendapatkan pressure yang cukup ketat, dan akhirnya Talby dengan elegan mencetak gol ke gawang Chelsea. Itu dia situasinya dari Chelsea. Ini ya statement dari seorang Enzo Maresca. Situasinya bisa mudah karena kami bermain 2 lawan 1. Penyerang menghadap gawang sendiri, jadi posisinya harus mudah untuk bertahan. Tapi mungkin kami mencoba sedikit mengendalikannya karena saat itu menit ke-93. Tapi dalam situasi seperti itu, tentu saja kami harus bermain lebih baik. Lagi-lagi ini adalah evaluasi dari seorang Enzo Maresca yang memang sepertinya terlihat sangat kecewa saat timnya justru kebobolan di menit-menit akhir lawan Sunderland yang membuat mereka kehilangan poin, sekarang berada di posisi cukup jauh, terlempar ke posisi 9 guys. Ini posisi MU minggu lalu, sementara sekarang Chelsea ada di posisi ini di bawah Aston Villa dan juga Liverpool. Dan mungkin satu faktornya tadi adalah tidak hanya bagaimana mereka kehilangan konsentrasi menit akhir, tapi lagi-lagi karena Chelsea kesulitan kill the game meskipun menorehkan 16 shots di mana 7 diantaranya on target tadi ya. Dimulai dari gol Garnacho. Setelah itu praktis Chelsea susah melakukan mencetak gol tambahan, efektivitasnya kurang, bahkan sebenarnya ada momentum-momentum yang membuat harusnya Chelsea bisa mencetak gol. Tapi memang di luar itu pertahanan solid dari Sunderland dengan formasi 5-4 satunya saat bertahan dan juga bisa menjadi 3-6-1 ya saat lagi menyerang gitu. Jadi memang formasinya cukup double cover untuk membuat Chelsea untuk bisa menembus pertahanan dari Sunderland. Itu dia, lagi-lagi kejutan demi kejutan terjadi di Premier League musim ini yang membuat pastinya kita sangat terhibur. Dan ini ada juga statement tambahan dari seorang Enzo Maresca. Saya pikir secara umum kami tidak cukup baik. Kami kurang kreatif ketika Anda tidak cukup baik di Liga Primer. Kami tahu konsekuensinya bisa buruk. Saya sudah sering mengatakan ketika Anda tidak bisa menang, yang penting Anda tidak kalah. Ya, artinya ketika Anda tidak menang minimal seri guys. Tapi ketika kalah itu sebagai sebuah tamparan, apalagi di menit akhir yang harusnya tidak terjadi, tidak dibiarkan oleh para pemain Chelsea. Dan ini artinya sebuah sindiran atau sebuah teguran, sebuah evaluasi dari Maresca untuk para pemainnya, di mana konsentrasi mereka yang menurun atau mereka tidak killing the game akhirnya membuat mereka harus membayar harga yang mahal di menit-menit akhir, tidak bisa membawa pulang poin satupun, dan akhirnya 0 poin yang bisa dibawa pulang. Ini kita lihat sedikit bagaimana statistik Chelsea lawan Sunderland, di mana sebenarnya secara statistik mereka lebih dominan, walaupun dari big chances-nya sama-sama hanya 2, tapi dari on targetnya 7-4, 16 shots berbanding 10 menunjukkan Chelsea sebenarnya lebih memegang laga ini. Tapi di sini Sunderland menunjukkan mereka lebih efektif. Mereka tidak inferior menghadapi tim besar walaupun statusnya tim promosi, dan mereka bisa mengalahkan Chelsea di kandang, sebuah pencapaian yang tidak main-main dan membuat mereka sekarang ada di posisi 4 klasemen Premier League. Ini sangat luar biasa. Beda sama tim London Barat ini, ada juga tim London lainnya yang masih solid, yaitu adalah Arsenal
yang berhasil mengalahkan Crystal Palace yang biasanya menjadi tim batu sandungan buat tim-tim besar, tapi kali ini Arsenal tidak tersandung dan menorehkan kemenangan ke-7 beruntunnya lewat gol Eze. Ini luar biasa sekali bagaimana kemenangan ini membuat Arsenal nyaman di puncak klasemen dengan unggul 4 poin dari peringkat kedua yaitu Bournemouth yang tadi juga berhasil meraih kemenangan lawan Forest. Terus juga ini kita akan lihat juga bagaimana sang pencetak gol kemenangan, statistiknya ada Eze yang mencetak gol lewat situasi pasca set piece ya. Ini lagi-lagi walaupun mereka gagal mencetak dari open play, tapi lagi-lagi set piece membantu Arsenal menjadi senjata mereka musim ini. Karena musim ini mereka sudah mencetak 11 gol lewat situasi pasca set piece. Di atas Arsenal 9, Brighton 6, Palace 6, kemudian United 6. Jadi memang set piece ini menjadi keunggulan Arsenal musim ini. Tidak hanya set piece langsung ya, tapi after set piece seperti free kick yang berbuah scrimmage di depan gawang, corner yang berbuah scrimmage di depan gawang, ataupun situasi throw in yang mungkin berbuah scrimmage di depan gawang yang akhirnya membuat Arsenal berada di situasi unggul dan bisa mencetak gol lewat scrimmage di kotak penalti. Dan lagi-lagi kalau kita lihat dalam situasi ini Arteta bilang kami telah mencoba gaya set piece lain. Metode yang diterapkan menjadi lebih efisien. Lawan dapat membatasi ruang kami karena lawan pasti belajar lebih baik dan kami harus menemukan cara untuk mencetak gol dengan cara yang berbeda. Lagi-lagi shout out untuk tim pelatihnya Arsenal, yaitu tim set piece-nya juga, yang staff pelatih set piece-nya ini membuat Arsenal selalu bisa punya variasi berbeda, punya cara-cara tersendiri untuk menjebol gawang lawan. Dan lagi-lagi di sana ada seorang Gabriel. Tadi kalau kalian lihat sebelum gol Eze, ada seorang Gabriel melakukan duel sundulan di sana, bolanya ke belakang dan akhirnya ada Eze yang sangat mudah menceploskan bola ke gawang dari Palace yang dikawal oleh Dean Henderson. Ini gue nggak ngerti bolanya ini apakah kepalanya Gabriel itu ada magnet bola atau mungkin Rice yang sangat udah dilatih ratusan kali atau ribuan kali sehingga mereka selalu bisa mendapatkan on point untuk mencari Gabriel ataupun siapapun yang dicari di sana, tapi sangat luar biasa. Dan tidak hanya kemampuan set piece-nya ataupun kemenangan ya, karena lagi-lagi Arsenal mencatatkan catatan defense solid. Sudah menorehkan clean sheet ke-10 dari 13 laga musim ini. Terlepas dari Raya sering diragukan apakah kiper yang tepat, apakah kiper world class, tapi so far Raya tampil cukup solid sepanjang musim ini, ditambah mereka punya barisan pertahanan yang selalu siap mengawal kotak penalti dan juga membuat Raya juga semakin nyaman mengawal gawangnya. Ada Gabriel di sana yang tidak hanya mencetak gol tapi juga sebagai defender sangat tangguh dan juga jago memberikan teror maupun cywar untuk para striker lawan. Kemudian ada juga seorang Saliba, ada Timber, ada Calafiori, belum ada tadi juga kita lihat ada Mosquera di sana, belum ada Ben White ketika lagi dalam keadaan fit, dan juga ada Hinchampi dari Leverkusen yang musim ini baru bergabung dan memiliki kedalaman skuad yang sangat bagus. Belum juga Arsenal punya kiper cadangan yang juga musim lalu tampil bagus, yaitu seorang gue lupa, Kepa Arrizabalaga yang kemarin musim lalu bersama Bournemouth tampil sangat baik dan sekarang bahkan menghiasi bangku cadangan dari Arsenal yang membuat Arsenal punya kedalaman sangat kuat dan sekarang defense Arsenal sangat solid musim ini. Kemudian dari statement dari Arteta juga bilang saya lebih menghargai kemenangan ini daripada kemenangan lainnya musim ini. Setelah terus bermain setiap 3 hari, kami bermain melawan satu tim yang menurut saya terbaik karena ketika kami kehilangan konsentrasi mereka bisa langsung menghukum kami. Ya memang laga lawan Palace ini bisa diakui laga yang sangat sulit pastinya karena tadi yang seperti gue bilang di awal-awal, karena menghadapi Palace bisa dibilang susah-susah gampang atau gampang-gampang susah karena secara kualitas mungkin orang akan bilang ya ini tim papan tengah ke bawah, tapi lagi-lagi Palace selalu bisa membuktikan dalam 2-3 musim terakhir, bahkan musim ini dengan Matetanya, dengan Sarnya, dengan Gehinya, dengan Adam Wharton-nya, mereka selalu bisa menjadi batu sandungan. Mereka bahkan lawan Liverpool sang juara bertahan juga sering menyulitkan, dan lagi-lagi menghadapi Palace menang dengan cara apapun, dengan setipis apapun pastinya disyukuri oleh seorang Arteta ya. Dan ini dari statement dari sang pelatih Oliver Glasner, pelatihnya Palace, dia bilang kita tidak boleh memberi kesempatan untuk Arsenal. Itu adalah pelanggaran yang bodoh dan kami juga membiarkan mereka melakukan tembakan kedua lewat Eze. Ini
sakit banget mantan pemainnya. Untung bukan di kandang dari Palace ya. Dan kita semua tahu dia memiliki tembakan yang bagus. Kami sudah mencoba segalanya. Rasa kecewa karena kalah 0-1 di sini atau di kandang Arsenal menunjukkan progres kami. Kami masih harus terus berbenah. Ya buat Palace kalah 0-1 juga bukan kekalahan yang memalukan, bukan kekalahan yang panik buat mereka karena so far mereka masih terlihat cukup solid walaupun memang secara peringkat sebelumnya juga tidak baik-baik saja karena Palace sekarang sudah berada di posisi ke-10 bandingkan dengan tim-tim lain yang mungkin secara historinya bukan tim Big Six atau tim besar karena ada Bournemouth, ada Hotspur, bukan Hotspur ya, maaf ya buat fans Spurs ya. Ada Bournemouth, ada Sunderland. Ini membuat Palace tidak bisa lagi hanya menjadi tim batu sandungan, tapi mereka juga harus bisa meraih hasil lebih baik untuk bisa merangsek minimal menuju zona Eropa ya. Itu dia dari match stats juga kita akan sedikit lihat dari Arsenal lawan Palace di mana Arsenal dominan dari ball possession 60-40 dengan shots-nya 10 berbanding 7 milik Palace. Kemudian 3 on target berbanding 1 milik Palace dan 1 big chance dari Arsenal berbanding 0 milik Palace. Artinya memang ini adalah laga yang sangat alot terlepas dari banyaknya shots tapi on targetnya sedikit, big chances-nya hanya 1 yaitu dari Arsenal dan menunjukkan bahwa 450 passing-nya Arsenal 84% sukses berbanding 265-nya milik Palace menunjukkan bahwa laga ini sangat sulit, sangat alot, sangat intens dan tidak banyak gol yang tercipta dan yang menjadi pemenang dalam laga ini sangat berarti, sangat penting poinnya karena 3 poin dari laga sulit seperti ini pastinya menunjukkan mentalitas Arsenal musim ini makin mendekati mentalitas sebagai title contender karena even bermain jelek apapun kalau bisa mendapatkan hasil apalagi 3 poin ini menunjukkan mereka punya mentalitas juara yang memang ditunggu-tunggu dalam beberapa musim terakhir. Lagi-lagi masih banyak yang meragukan apakah ini hanya honeymoon period 9 laga awal atau mungkin masih menuju setengah musim karena yang menjadi penentu Arsenal bisa menjadi juara adalah bagaimana tidak hanya di awal setengah musim tapi bagaimana juga mereka bisa konsisten, bisa solid ketika nanti melewati tengah paruh musim di mana mereka harus stay jauh dari cedera pemain yang banyak seperti mungkin 2-3 musim lalu. Terus juga dari pemain yang underperform secara bersamaan, tapi so far dengan kedalaman skuad yang cukup merata, cukup komplit, so far Arsenal rasanya even ketika ada pemain cedera pun masih bisa saling bergantian, tidak hanya di lini serang, lini tengah, bahkan kiper pun sekarang punya kiper yang pelapisnya cukup sepadan. Itu dia guys dari update kita dari Football Morning Show pada hari ini, my friends tercinta. Mungkin buat kalian yang masih pengen berita dari liga-liga lain belum sempat karena terlalu banyak yang untuk dibahas karena mungkin ada liga Jerman, ada liga Italia yang belum sempat dibahas. Ya, mungkin kalian bisa nonton Offside 2 sekalian promosi ya. Karena ada Offside 2 nanti akan bahas juga Inter yang kalah misalnya atau mungkin dari Milan yang juga gagal menang juga, itu juga mungkin akan dibahas di tempat lain. Tapi yang jelas buat Football Morning Show sudah berakhir diskusinya atau sudah berakhir informasinya, tapi gue juga mengingatkan sekali lagi buat para friends, Clipper Competition batch ketiga dari periode 8 Oktober sampai 31 Oktober masih dibuka. Ini masih ada sisa 4 hari lagi dari sekarang. Jadi video dengan 500.000 views mendapatkan Rp200.000 ada hadiahnya kalau kalian bisa mendapatkan video dengan 500.000 views dengan Clipper dari Football Morning Show. Ada juga hadiah untuk si paling rajin, yaitu bisa mendapatkan 5 video dengan perolehan 100.000 views, bakal dapat hadiah juga dari Football Morning Show sebanyak berupa Rp200.000. Jadi ada 2 opsi. Kalau kalian punya satu video dengan 500.000 views akan dapatkan hadiah Rp200.000, atau jika tidak bisa 500.000 views, kalian bisa mendapatkan atau bisa meraih 5 video dengan masing-masing 100.000 views. Kalian juga akan bisa mendapatkan hadiah dari Football Morning Show senilai Rp200.000. Itu dia pastinya hari Senin ini. Semoga rezeki kalian lancar, semoga hari kalian bahagia untuk tim-tim kalian yang mungkin diunggulkan memenangi pertandingan pada akhir pekan kemarin. Buat kalian yang my friends yang mungkin timnya kalah, jangan bersedih, jangan minder datang ke kantor, ke sekolah karena takut dibanter-banter. Hadapi dengan senyuman karena lagi-lagi sepak bola itu bundar. Bisa kalian menang, bisa kalian kalah,
bisa kalian ada di atas, bisa kalian ada di bawah, bisa kalian yang posisi sombong, bisa dalam posisi yang kalian kali ini menerima banter-banteran dari fans tim lawan. Akhir kata gue Panji Suryono, have a nice day, jangan lupa nonton terus Football Morning Show dan jangan lupa untuk milestone-nya bantu tembus 200.000 subs karena Hanif akan melanjutkan Subatonnya season 2 dan juga menginterview seorang Nicholas Jackson, sang Lord yang sekarang sedang menikmati honeymoon-nya di Jerman. Bye-bye semuanya, have a nice day, bye-bye.